Oke, baik. Kita langsung bahas materi yang ketiga. Yang pertama pada bagian Microsoft Excel ya. Kita sudah buka Microsoft Excel seperti ini. Bagian yang pertama itu adalah judul Windows ya. Jadi judul Windows di bagian A itu ini judulnya ya. Di sini judulnya book 1 ya. Karena kita belum kasih nama. Nanti kalau misalnya kita sudah simpan kemudian kita kasih nama, dia akan berubah ya. Contoh saya simpan dulu. Nah, dia judulnya sudah berubah menjadi data penjualan 2020. Oke, ini judulnya. Jadi untuk mengetahui file kita itu judulnya apa, itu apa namanya di judul Windows. Yang kedua, Office button. Untuk di Microsoft 2007 itu ada ya. Tapi untuk yang di 2010 yang saya pakai ini diganti dengan file ya. Jadi di situ isinya di dalam file itu adalah kita klik ya. Kita mau nyimpan, open, close, new, print dan sebagainya, ini ada di Office button kalau di Microsoft 7. Tapi kalau di Windows apa namanya? Office 2010 itu jadi file. Kemudian yang berikutnya ada tab menu sistem. Nah, ini tab menu sistem. Jadi ada home, insert, back layout, formula data. Jadi kita klik home. Di sini ada beberapa apa namanya tool yang digunakan untuk men-setting pekerjaan kita ya. Di sini ada home, ada insert. Insert itu isinya macam-macam, mau nambahkan gambar dan sebagainya di sini, mau bikin grafik gitu ya. Kemudian back layout di sini untuk mengatur halaman ya. Mau kita print setting halaman pada kertas itu seperti apa, itu nanti di back layout di sini. Kemudian di sini ada formula ya, ini ada data, review dan view ya. Jadi kalau tampilan standarnya kita kembali ke home biasanya gitu. Kemudian di situ ada ribbon. Ribbon berisi perintah khusus yang merupakan sub menu dari tab sistem ya. Jadi kita klik tab di home di sini dan perintah-perintahnya di sini dikatakan ribbon ya. Nah, ini ribbon. Misalnya ini mau hurufnya tebal, hurufnya miring, hurufnya garis bawah, tipe hurufnya misalnya. Itu ada di tab menu home, ribbonnya di sini. Kalau misalnya kita mau bikin grafik, kita klik di menu, tab menu, sistem menu. Nah, ini adalah ribbonnya ya. Lanjut yang ke penggulung sheet. Nah, ke penggulung sheet ini sebelah kanan ini. Jadi kalau misalnya kita gulung ke bawah gini, terus ini kan pol. Nah, kita turunkan ke bawah begini. Ini digulung secara vertikal ya, atas bawah. Kalau ini geser kanan kiri ya, semakin ke kanan balik lagi ke kiri gitu. Lanjut yang berikutnya. Oke, yang berikutnya baris formula. Nah, ini baris formula ya, baris formula. Di sebelah paling kiri, kotak kiri ini menunjukkan sel yang kita pilih. Misalnya kita cek di sini selnya F4 ya. Di sini A1 ya. Kemudian di sini kalau misalnya kita tulis di sini data misalnya. Nah, itu yang sebelah kanan sini ini menunjukkan isi dari sel itu apa ya. Di sini kebetulan di sini saya tuliskan isinya data. Kalau misalnya kita mau ngedit misalnya data 2020 gitu. Nah, jadi kita klik dulu komentarnya, kemudian kita klik di sini. Gitu ya. Atau bisa juga digunakan untuk menulis rumus ya. Contoh saya mau mengalikan 12 kali 5 misalnya. Kita tulis rumusnya di sini. Saya mau naruh hasilnya di sini. Saya tulis rumusnya ini 12 kali 5. Hasilnya 60.
Nah, ketika kita klik di sini, ini ada rumus ya. Rumusnya bisa kita ketahui bahwa berarti C5 ini dikali dengan D5, hasilnya 60 gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya judul kolom ya. Judul kolom ini A B C D ini. Jadi ketika kita di sini, ini adalah judulnya kolom. Saya klik di sini berarti judul kolomnya adalah G gitu ya. Kemudian judul baris, saya klik di sini yang ya baris yang aktif 10 ya, judul barisnya 10 ini. Kemudian langsung ke tab sheet. Nah, tab sheet di sini ada sheetnya, sheet. Jadi file Microsoft Excel ini dikatakan sebagai workbook atau lembar kerja, buku kerja, workbook ya. Jadi tulisannya begini. Nah, di dalam workbook itu ada worksheet. Sheet artinya kan lembar. Jadi ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, nanti kita tambahkan bisa sampai banyak sheetnya ya. Itu lanjut, kemudian petunjuk sel. Berikutnya petunjuk sel. Ya, sel yang kita pilih aja di sini, petunjuk sel. Jadi kita klik di sini, ini adalah menunjukkan bahwa saya memilih sel A1 seperti itu. Ya, ini B5. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang bagian keempat ya. Mengoperasikan Microsoft Excel 2007 kalau di buku, sekarang 2010 di komputer saya 2010, nanti di lab akuntansi pun 2010 ya. Kita yang sudah terbaru 2010. Sebenarnya ada yang terbaru 2019 ya, cuma yang kita yang pakai 2010 dulu. Oke. Jadi caranya kita langsung ke menu search ini, di sini kaca pembesar, di sini kita ketikkan apa? Microsoft Excel ya. Kita kata kuncinya Excel gitu aja. Excel. Nah, sudah ketemu Microsoft Excel ya. Klik kiri ya, satu kali. Nah, dia akan sudah buka seperti ini. Oke. Kemudian melakukan pengolahan lembar kerja. Nah, lembar kerja tadi apa? Sheet ya. Jadi kita melakukan pengolahan lembar kerja sheet ini. Masih ingat, sheet ini adalah lembar ya. Dalam buku ada beberapa lembar ya. Dalam satu file Microsoft Excel ada beberapa sheet ya. Standarnya ada 3, 1, 2, 3, nanti bisa kita tambahkan. Oke. Yang pertama kita coba menyisipkan atau menambahkan sheet. Ya, caranya yang pertama bisa kita cara seperti ini, klik kanan, insert itu artinya sisipkan ya, sisipkan, pilih worksheet, terus oke. Gitu, otomatis nanti jadi setelah sheet 1, 2, 3 otomatis sheet 4. Coba lagi, insert, oke, langsung sheet 5. Oke, gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara seperti ini. Kita klik tambah di sini. Coba arahkan di sini kursornya ya. Di situ ada tulisan insert worksheet ya. Kita klik di situ. Nah, otomatis nambah sheet 6. Kelanjutannya ya, sheet 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang berikutnya, mengganti nama sheet. Misalnya sheet 1 ini, katakanlah ini saya kasih nama Januari gitu ya. Januari ya. Bisa caranya dengan klik 2 kali, cepat ya, klik kiri 2 kali ya, tik gitu, kita ketikkan Januari ya. Atau dengan cara manual ya, berarti klik kanan,
pilih dulu sheet mana yang mau dikasih, mau yang dirubah namanya, klik kanan, rename. Nah, nih Februari gitu. Kalau sudah diketik enter, klik enter gitu ya. Coba lagi sheet 3, klik kanan, kemudian klik kiri rename. Kita ketikkan Maret, sudah selesai, di enter. Nah, Januari, Februari, Maret gitu ya. Terus kita mau menghapus, ini kebanyakan, ternyata kita cuma butuh 3 sheet ya. Caranya klik ini, mana yang mau dihapus, saya mau menghapus sheet 5. Berarti caranya klik kanan, delete. Sheet 4 juga saya mau hapus, klik kanan, delete. Jadi klik kanan itu istilahnya apa namanya, kita mau tanya mau ngapain ya. Saya sheet 6 ya, kita pilih dulu, bedanya klik kanan dengan klik kiri ya. Sheet 6 kita tanya, klik kanan dulu. Nah, mau diapain sheet 6? Nah, perintah OK nya, klik OK nya atau perintahnya itu menggunakan klik kiri, delete. Klik kanan, terus kemudian pilih delete, klik kiri. Nah begitu, klik kanan. Jadi perintah OK dan sebagainya menggunakan klik kiri ya. Sama kayak tadi. Coba kita lagi insert lagi, coba insert, klik kanan ya, sudah. Kemudian kita klik kiri, insert. Nah OK nya klik kiri ya. Kita ganti nama, klik kanan, klik kiri, rename. Enter. Oke, sudah. Kemudian memindahkan sheet. Memindahkan sheet caranya, ini kan berurutan Januari, Februari, ternyata Aprilnya ada di sini. Harusnya Aprilnya kan di sebelah kanannya. Jadi kita klik yang mau dipindah mana, April mau dipindah, klik kiri ya, di mouse itu klik kiri, tahan, kemudian geser ke sebelah kanan ini sampai ada segitiganya, ini pindah. Nah begitu, pindah lagi ya, April, pindah ke kiri. Nah seperti itu, klik kiri, tahan, geser ya. Ya gitu ya, bisa ya. Oke baik, terima kasih.